البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-260 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-260 ini menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertunjukkan bagaimana cara menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam ragu terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kudrahnya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam menanyakan hal tersebut dan meminta dalam rangka agar semakin yakin. Dari sudah yakin tambah yakin. Nah, dari sudah yakin kemudian tambah yakin lagi. Itulah tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menunjukkan bagaimana caranya menghidupkan kematian. Kita lihat di sini barakallahu fikum, wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Artinya, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, bukankah engkau atau tidakkah engkau beriman? Maksudnya kenapa kok tanya gitu loh? Apakah kamu tidak beriman? Qala bala. Nah, kemudian Ibrahim mengatakan, tentu wahai Rabbku, walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi hanya untuk agar semakin hatiku tenang, semakin yakin. Sudah yakin ya? Sudah yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu mampu menghidupkan sesuatu yang mati, tapi tambah yakin lagi dengan barakallahu fikum yang dipertunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, qala fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma tu'hunna ya'tinaka sa'ya. Artinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ambillah 4 burung atau 4 ekor burung, kemudian cincang-cincanglah. Jadi diperintahkan untuk mencincang-cincang, misalnya dipotong-potong gitu ya. Kemudian jadikanlah setiap gunung itu dari potongan tersebut bagian-bagiannya. Maksudnya dipentarkan sana, pentar sana, pentar sini, pentar situ. Paham ya? Yang jelas, dipentar-pentarkan. Kemudian setelah itu panggillah mereka. Niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan cepat, segera. Menunjukkan bahwasanya langsung jadi gitu istilahnya ya. Menunjukkan yang namanya dipotong-potong, dicincang-cincang sudah mati. Tapi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memanggil, sekali panggilan langsung datang, segera. Wa'lam, dan ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-mufassirun asabahumullah, wadhkur ayyuhar rasul, dan ingatlah wahai Rasul, talaba Ibrahim min rabbih, ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Rabbnya, an yurihi kaifiyata al-ba'ts, untuk dipertunjukkan, diperlihatkan bagaimana tata cara membangkitkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman, tidak percaya gitu, tidak yakin kalau bisa? Qala bala, Nabi Ibrahim pun mengatakan, tentu wahai Rabbku, yakin. Walakin atlub dzalika li'azdada yaqinan. Akan tetapi aku meminta hal tersebut dipertunjukkan bagaimana cara
membangkitkan, cara menghidupkan yang sudah mati, tujuannya agar aku ini semakin tambah yakin, ala yakini, di atas keyakinanku. Karena yang namanya keyakinan barakallahu fikum itu ada 3 tingkatan. 3 tingkatan masalah keyakinan sudah kita lewati. Ya barakallahu fikum. Nah, jadi keyakinan itu tingkatannya, derajatnya secara urutan ada 3 tingkatan. Masih ingat? Antum? Jadi yang pertama itu ilmu yakin. Ilmu yakin yang pertama. Ilmu yakin itu antum dikabarkan yakin mengilmui, akhirnya yakin itu loh. Itu ilmu yakin. Setelah ilmu yakin, antum melihat langsung ainul yakin. Yang kedua ainul yakin, melihat. Nah, yang ketiga ini yang paling tinggi itu hakul yakin. Benar-benar mempraktekkan, mencoba dan melaksanakannya. Jadi pertama apa? Ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Contoh globalnya biar antum paham dan juga barakallahu fikum mudah mencernanya adalah misalkan ada orang ngomong ke antum, nah ikhwah kita ya, istilahnya ikhwah kita karena yang amanah istilahnya gitu ya. Ngomong kepada kita, aku punya madu hutan asli dari Sumatera katanya. Yakin nggak kamu kalau itu manis? Oh, dia tunjukkan yakin sampai dia memiliki ilmu yakin. Paham ya? Bener manis. Kalau nggak percaya, ayo ikut aku. Nah, akhirnya kita ikut melihat madunya. Itu baru apa? Ainul yakin. Oh, ini madunya ternyata. Kan belum merasakan. Akhirnya orangnya ngomong, cobalah kalau nggak percaya. Akhirnya benar dirasakan, ternyata benar-benar manis. Dan rasanya seperti yang dikabarkan tadi. Berarti hakul yakin. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Jadi urutan-urutan itu, nah barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, yang dikenal dengan darajatul yakin, itu tingkatan-tingkatan keyakinan. Jadi yang paling tinggi apa tadi? Hakul yakin. Yang pertama kali ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang paling tinggi hakul yakin. Nah, sekarang kita di dunia ini barakallahu fikum membaca Al-Qur'an, membaca As-Sunnah, kemudian mendengar kabar-kabar surga, itu baru ilmu yakin ya. Nah, nanti kalau di kuburan ketika mendapatkan kenikmatan ditampakkan surga di hadapan kita, itu baru apa? Ainul yakin. Nanti kalau di akhirat dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dan itu yang kita harapkan masuk surga, itu baru hakul yakin. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Tingkatan seperti itu dikenal dengan darajatul yakin, maksudnya tingkatan-tingkatan keyakinan. Pertama tadi apa? Kedua? Ketiga? Hakul yakin. Itu urut ya itu ya. Nah, tidak boleh dibolak-balik ya karena orang itu kan sebelum melihat itu kan yakin dulu biasanya. Wah, yang percaya. Yo, tak ajak misalkan, oh ternyata ini madunya asli Sumatera, perasan pertama. Paham ya? Perasan pertama ini. Tapi dia kan masih baru melihat saja, belum merasakan. Nah, setelah merasakan barulah apa? Hakul yakin. Paham ya? Itu perlu diperhatikan. Nah, di sini Nabi Ibrahim alaihissalam bukannya enggak yakin. Nah, bukannya enggak yakin. Nabi Ibrahim sudah yakin itu barakallahu fikum. Nah, sudah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Nah, kemudian dipertunjukkan lagi, tambah yakin lagi istilahnya. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum kita lihat di sini. Qala, kemudian Allah Taala mengatakan, "Fakhud arba'atan minat thair." Ambillah kamu 4 burung. Fatmumhunna ilaik. Kemudian gabungkanlah 4 burung tersebut. Wadbahhunna, dan kemudian sembelihlah 4 burung tersebut. Wa qatti'hunna, dan potong-potonglah. Cincang-cincang. Jadi 4 burung tadi jadikan 1, sembelih, cincang-cincang. Setelah itu diapakan? Summa ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian jadikanlah setiap gunung itu satu bagiannya itu. Yang cincang-cincang tadi ditaruh di bagian sana, bagian sini, bagian situ, paham ya? Dipisah-pisah intinya. Kemudian setelah itu summa nadihinna. Kemudian panggillah kamu atau panggillah mereka, serulah. Ya'tinaka musri'atin. Niscaya mereka akan datang kepadamu dalam keadaan segera, cepat. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya langsung jadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, seperti itu. Fanada Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim pun menyeru dan memanggil, faida kullu juz'in ya'udu ila mawdi'ih. Maka tiba-tiba setiap bagian yang dicincang-cincang tadi langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Maksudnya menjadi satu lagi itu loh, utuh. Nah,
Wa idza biha ta'ti musri'atan, tiba-tiba datang dalam keadaan segera, cepat. Dipanggil itu ada nam. Wa'lam dan ketahuilah annallaha 'azizun la yaghlibuhu syai'. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha perkasa, tidak ada satupun sesuatu apapun yang bisa mengalahkannya. Syai'un di sini nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Jadi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah taala. Paham ya? Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hakimun fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadarihi. Yaitu zat yang maha bijaksana terhadap ucapannya, perbuatannya, syariatnya dan juga ketetapannya. Semuanya tersusun rapi dan barakallahu fikum benar-benar rapi intinya. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling bagus dan paling sempurna adalah manusia. Diciptakan dalam keadaan fi ahsani taqwimin. Diciptakan dalam keadaan postur tubuh yang paling sempurna manusia. Walaupun terkadang masih ada kekurangan tapi paling sempurna itu. Paham ya? Paling sempurna. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kalangan makhluk-makhluknya bisa dikatakan tertukar. Barakallahu fikum itu bisa dikatakan jarang sekali atau bahkan hampir enggak ada. Misalkan kucing, kemudian kepalanya singa gitu. Tertukar istilahnya gitu. Enggak pernah kejadian itu kan menunjukkan Allah Taala benar-benar bijaksana dalam perbuatannya. Barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan. Allahul musta'an. Kita ambil satu ayat lagi yang berikutnya. Ayat yang ke-261 yaitu ayat yang memberikan dorongan kepada kita dan serta menunjukkan kepada kita keutamaan berinfak dan sedekah. Keutamaannya sangat luar biasa. Setiap sedekah atau infak yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan berkali lipat. Berlipat-lipat intinya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika berbuat dosa. Dalam dalil atau yang lainnya yang kita telusuri dan kita dapati, kalau berbuat dosa biasanya cuma dihitung satu. Tapi kalau berbuat kebaikan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat dan lebih daripada itu. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah. Perhatikan. Kama tadi habbatin. Permisalannya seperti salah satu biji atau benih. Anbatat, kemudian tumbuh benih tersebut menumbuhkan sab'as sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, kemudian masing-masing tangkai mi'atu habbah, menumbuhkan 100 biji. Awalnya 1 biji ya. Ditanam gitu. Kemudian tumbuh, setelah itu menunjukkan 7 tangkai. Setiap tangkainya itu ada 100 biji. Masya Allah. Berarti banyak nanti kan? Ya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini kan permisalan. Seperti antum nanam padi ya, atau istilahnya nanam jagung lah. Antum yang antum taruh di tanah berapa biasanya? Ya mungkin cuma 1 atau 2 atau 3, tapi yang tumbuhan banyak nanti. Ya enggak? Barakallahu fiikum. Bisa utuh satu jagung utuh itu. Jadi enggak pernah kita jumpai orang nanam satu jagung utuh ditanam itu enggak pernah. Ya enggak? Ya enggak? Ya itu cuma 1 atau 1 biji atau 2 biji, tapi nanti tumbuhnya Masya Allah. Seperti itu. Permisalannya ini ya. Maksudnya 1 kali amalan sedikit saja itu ditumbuhkan menjadi pahala yang sangat luar biasa. Masya Allah. Kita lihat sini. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah Ta'ala zat yang melipat gandakan pahala amalan seorang bagi siapa punya Allah Ta'ala kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas dan zat yang maha mengetahui. Kita lihat tafsirannya, barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asabahumullah wa min a'zami ma yantafi'u bihil mu'minun al-infaqu fi sabilillah. Dan termasuk perkara yang paling besar yang kaum mukminin mengambil manfaat dengannya adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya berinfak untuk perang, itu enggak hanya. Paham ya? Tidak hanya itu saja. Itu di antaranya saja. Menginfakkan hartanya untuk perang, ya kan? Melawan orang kufar misalkan, itu termasuk. Cuman enggak harus seperti itu loh. Tidak harus seperti itu. Terkadang antum menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan menyumbang masjid Ahlus Sunnah atau menyumbang pondok pesantren Ahlus Sunnah. Itu juga termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita lihat berikutnya, wa masalul mu'minina alladzina yunfiquna amwalahum. Ini berarti khusus orang-orang mukminin. Paham ya? Dilipat gandakannya ini khusus apa? Khusus untuk orang-orang mukminin. Adapun orang-orang kafir, orang-orang kufar walaupun menyumbang hartanya setinggi langit, sedalam lautan, sebesar gunung, tidak ada nilai sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Lafaznya gitu ya. Ustaz. Wa ma mana'ahum itu ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum. Nah, wa ma barakallahu fikum ma mana'ahum an tuqbala nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Dan tidaklah yang menghalangi untuk diterima nafkah-nafkah mereka itu melainkan sebabnya karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebabnya itu udah. Orang kafir itu kalau menyumbang 1 miliar, 2 miliar, milionan misalkan, nyumbang ngasih cuma-cuma untuk masjid misalkan, barakallahu fikum, itu apa? Enggak ada nilai sama sekali. Nah, kebaikan atau istilah kebaikan atau kenikmatan mereka disegerakan di dunia. Adapun di akhirat nanti mereka di mana tempatnya? Kekal di neraka. Nah, kekal di neraka waliyadzubillah. Oleh karena itu di sini lafaznya apa? Nah, permisalan orang-orang yang beriman yang mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah, kama sari habbatin zuri'at, seperti satu benih yang ditanam fi ardin thayyibah, di tanah yang subur. Karena kalau tanahnya tandus ya enggak tumbuhan itu. Nah, barakallahu fikum, di tanah yang subur. Fa idza biha, maka tiba-tiba dengan ditanam tersebut qad akhrajat saqan, kemudian tumbuhlah satu tangkai, tasya'aba minha sab'u syu'abin, bercabang darinya 7 cabang. Nah, masya Allah. Likulli wahidatin sunbulah, masing-masing cabang itu ada tangkainya. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, di masing-masing tangkai tersebut ada 100 biji. Wallahu yudha'iful ajr, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan pahala liman yasha, bagi siapapun yang Allah taala kehendaki. Nah, bihasbi ma yaqumu biqalbil munfiq, sesuai dengan apa, tergantung dengan apa yang ada pada hatinya orang yang menginfakkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya harus ikhlas. Kalau seandainya tidak ikhlas tidak bisa. Karena termasuk syarat diterimanya sebuah amalan apa? Nah, 2 ini harus ikhlas dan mutaba'ah. Kalau orangnya cuma ikhlas saja tapi tidak mutaba'ah, diterima enggak? Enggak diterima. Atau sebaliknya, mutaba'ah, mencontoh sunnah Rasulullah tapi enggak ikhlas, juga tidak terima. Oleh karena itu syaratnya kuncinya 2 tadi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan pada Rabbnya, hendaknya dia falyamal 'amalan shalihan, beramal amalan saleh. Amalan itu dikatakan saleh manakala mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dalam keadaan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, ikhlas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhlas sama mutaba'ah itu 2 syarat yang harus terpenuhi di dalam sebuah amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bihasbi ma yaqumu biqalbil munfiq minal imani wal ikhlas at-tam, sesuai dengan atau tergantung dengan apa yang ada pada hatinya orang yang menginfakkan tadi berupa keimanan dan keikhlasan yang sempurna. Jadi gini ya, barakallahu fikum, antum misalkan menginfakkan harta walaupun sedikit tapi ikhlas, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak ikhlas. Ya kan? Nah, karena terkadang rubba amal saghirin, terkadang bisa jadi amalan yang kecil itu barakallahu fikum tu'azibuhu an-niyah, yang mengagungkan dia itu niatnya. Maksudnya amalannya kecil tapi jadi besar yang membuat apa? Niatnya. Paham belum? Ewa. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Dan terkadang bisa jadi amalannya itu besar, tahu ya? Tapi yang membuat kecil nilainya apa? Niatnya. Jadi innamal a'malu binniyat. Hadisnya siapa? Muslim? Enggak, kalau hadisnya siapa berarti sahabatnya siapa? Innamal a'malu binniyat. Sering dengar kan? Apa? Abu Hurairah? Bukan. Antum Akh Abdul Razak? Siapa? Naam, Umar bin Khattab Abu Hafsin. Rawahu
dan Muslim, satu pasang itu. Paham ya? Naam, riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis Arba'in Nawawiyah yang keberapa itu? Yang pertama. Nah, hadis Arba'in Nawawiyah yang pertama ya. Naam. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya, dan masing-masing amalan itu akan dibalasi sesuai dengan niatnya. Jadi kaidahnya itu penting sekali ya. Rubba amalin saghirin tu'azimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Artinya, nah betapa banyak amalan yang kecil itu tapi jadi besar nilainya dikarenakan apa? Niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar tapi jadi kecil nilainya dikarenakan apa? Niatnya. Nah, jadi niat itu paling penting ya barakallahu fikum, sehingga ada salah satu seorang imam itu ya, imam Ahlus Sunnah. Nah, barakallahu fikum, siapa itu ya? Imam Sufyan salah ya, Sufyan Ibnu Uyainah ya. Sufyan Ats-Tsauri. Nah, barakallahu fikum, beliau mengatakan, "Nah, ma'alatu syai'an ashadda aw ashadda 'alayya min niyati." Itu kan? Ma'alatu syai'an ashadda 'alayya min niyati. Aku tidak pernah mengobati sebuah penyakit yang paling susah kami obati, nah, dari diriku kecuali niatku. Maksudnya niat itu berbolak-balik gitu, niat orang itu. Paham ya? Terkadang sudah ikhlas ternyata dihampiri rasa riya, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Terkadang sudah ikhlas ternyata terhampiri rasa sum'ah, paham ya? Itu memang harus butuh perjuangan dan pengorbanan. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum, wa fadlullahi wasi'un, dan keutamaan Allah itu sangat luas sekali, wa huwa subhanahu alimun biman yastahiquhu muttali'un 'ala niyati ibadihi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui terhadap siapa yang berhak dari kalangan hambanya, dan zat yang senantiasa mengawasi dan melihat terhadap niat-niat hamba-hambanya. Ini adalah ayat yang ke-261. Insyaallah taala ayat yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallallahu salamatal afiyah wa nasallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.